Cerita ini bermula ketika banjir melanda Dusun Siraman, Wonosari, Gunung Kidul pada tahun 2017. Banjir itu berasal dari luapan Sungai Pancuran yang menyapu puluhan pemukiman warga di dusun tersebut. Luapan air berwarna kecoklatan menyapu pelataran rumah, menenggelamkan perabotan, serta menggiring warga ke tempat pengungsian selama beberapa hari. Tidak ada yang menduga bencana banjir itu akan datang. Namanya Kali Pancuran. Orang lebih mengenal Kali Pancuran. Itu pernah terjadi banjir ketika tahun 2015. Kemudian 2017 juga pernah terjadi banjir, tapi memang kalau 2017 itu banjirnya lebih, karena memang itu seluruh Kabupaten Gunung Kidul itu memang terdampak. Namun di 2015 itu dampak banjir itu hanya di seputar Kali Pancuran, yaitu aliran dari Mbesole, terus melewati Kepek dan melewati Pancuran. Kondisi sungai yang kian hari kian memburuk menjadi pemicu terjadinya banjir. Gumpalan sampah bercampur dengan ranting pepohonan menghiasi aliran Sungai Pancuran selama beberapa dekade terakhir. Tak sulit menemukan sampah dan ranting tersangkut di pilar-pilar jembatan atau di akar pepohonan yang menjorok ke badan sungai. Pendangkalan kedalaman sungai karena endapan lumpur maupun sampah menjadi faktor lain yang memicu meluapnya Sungai Pancuran. Sungai Pancuran sendiri merupakan anak Sungai Oya yang berhulu di Wonogiri, Jawa Tengah, dan membentang membelah sejumlah kota di Provinsi Yogyakarta. Sungai yang ada di Gunung Kidul yang besar itu sebenarnya cuma ada satu, yaitu Sungai Oyo, yang hulunya itu ada di Wonogiri. Jadi sumber air yang masuk ke Sungai Oyo itu berawal dari Manyaran, Wonogiri sana. Masuk ke Semen, kemudian Ngawen, Ngelipar, terus kemudian Payen yang bunder itu ke selatan sampai Srigeduk, terus kemudian Gedat masuk ke wilayah Bantul lewat Imogiri, seperti itu. Ini yang besar, dan itu daerah tangkapan airnya itu ada di Gunung Kidul wilayah utara, zona utara. Kemudian yang ada di selatan itu sekitaran Ponjong. Itu kalau di Ledok Wonosari itu ke selatan nanti sungainya sudah berbeda. Itu seperti itu yang ada di Wonosari, dan itu yang tiap tahun ada. Sementara sungai-sungai yang lain itu hanya semacam drainase, karena ada airnya kalau ada hujan. Termasuk Sungai Siraman itu kalau secara teknis itu sebenarnya sungai drainase, bukan sungai alam. Karena ketika kemarau itu tidak ada air yang mengalir. Kondisi sungai di Siraman itu sekarang benar-benar sangat memprihatinkan. Karena memang dilihat dari kualitas airnya itu jauh dari saya dulu waktu kecil bisa berenang karena memang berlatih di situ, berenang di situ, main di sungai itu. Selain itu kan dulu aktivitas masyarakat di Desa Siraman dari mencuci pakaian, mencuci atau guyang ternaknya, bahasanya apa ya, memandikan ternaknya itu di bantaran kali yang ada di sini. Tapi sekarang itu sudah tidak ada aktivitas masyarakat lagi yang ada di situ. Terus karena kondisi airnya yang kurang baik, kemudian sungai juga jarang kan didatangi oleh masyarakat. Itu sekarang sungai di samping-samping sungai itu sekarang juga sudah tidak terawat lagi karena tidak ada yang datang beraktivitas di sungai. Alasan itu pula mengembalikan memori masa lalu tentang melekatnya kehidupan warga dengan Sungai Pancuran. Waktu dulu, tahun yang sudah puluhan tahun yang lalu, memang itu adalah sungai yang bersih dan memang itu untuk kepentingan masyarakat umum, khususnya di 3 Bedukuan, Besari Winong Seneng itu adalah untuk sarana pokok untuk kebutuhan warga masyarakat. Namun dengan demikian jalannya waktu
itu perkembangan zaman itu berdirilah beberapa perusahaan maupun beberapa UMKM yang sungai tersebut sebagai pembuangan limbah, baik limbah tahu, limbah tempe, dan lain sebagainya. Dan ada yang dari limbah peternak ayam atau unggas, itu ada yang masuk juga ke sungai dan membuang limbahnya itu. Maka dengan demikian untuk saat ini kali tersebut setelah banyak limbah yang masuk pada waktu itu ditertibkan baik dari dinas terkait maupun dari warga masyarakat. Itu perkembangannya sedikit demi sedikit sudah ada perkembangan bahwa masyarakat disadarkan untuk tidak membuang limbah ke sungai. Sungai Pancuran telah tercemar, gumpalan sampah menjadi pemandangan yang menghiasi aliran Sungai Pancuran. Warna pun berubah seiring dengan kontaminasi beragam cairan kimia yang dibuang begitu saja ke dalamnya. Kalau pencemaran itu sudah lama Mas itu. Jadi untuk sungai ini ya seharusnya jangan dibuangin limbah gitu loh. Itu biar normal, biar sehat sungainya tuh. Biar ikan-ikan juga banyak, biar hidup kayak gitu. Tapi begitu terkena limbah, ikan dan sebagainya itu nggak ada yang istilahnya berkembang biaknya susah. Ada beragam hal yang memicu tercemarnya Sungai Pancuran. Jadi kalau kita berbicara pencemaran, memang di sini itu ada beberapa titik produksi tempe ada. Terus untuk yang betul-betul kita dirasakan oleh masyarakat itu ada produksi tahu di atas sana yang merupakan salah satu hulu Sungai Pancuran. Itu untuk sementara ini limbahnya masuk ke Sungai Pancuran ini. Sesuai dengan informasi memang di sana juga diberikan bak besar, namun karena dulu produksinya itu hanya mungkin 2-3 kuintal, sekarang kan ton-tonan, sehingga overload. Beragam jenis ikan yang memikat para pemancing menghabiskan waktu berjam-jam di sungai, kini semakin hari semakin hilang. Ramai orang mencuci pakaian di tepi sungai sudah tak nampak lagi. Gelak tawa anak-anak secara bergantian menceburkan diri ke dalam sungai pun tak lagi dapat dijumpai. Kesibukan orang mendayung di atas perahu menyusuri sungai hanya tinggal cerita. Kini Sungai Pancuran telah sunyi dari kehidupan. Pencemaran itu nyatanya bukan hanya merubah kualitas air sungai, melainkan juga kehidupan sosial budaya warga Siraman. Pada waktu dulu itu sungai tersebut bisa untuk sarana olahraga, untuk polo air dan lain sebagainya, untuk pemancingan karena bersihnya kali. Itu kira-kira tahun kurang lebih itu 80-an, tahun 80-an. Cerita Pak Mardi menunjukkan bila Sungai Pancuran memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan warga di sekitarnya. Endang, pegiat sungai, menuturkan hal yang serupa. Aktivitas sosial akan berpengaruh terhadap kondisi sungai, dan begitu pula sebaliknya. Menurutnya, kualitas sungai juga akan melahirkan dampak pada kehidupan sosial. Air adalah sumber kehidupan. Jadi kalau kita bicara kehidupan dan kita sebagai manusia itu tidak bisa lepas dengan air. Kenapa menjadi sangat penting? Ya menurut saya karena kita itu hidup dengan air dan di tubuh kita sendiri itu 80% itu air. Jadi indikator air yang kita minum itu bersih atau tidak adalah dengan cara melihat sungainya. Apalagi kita tinggal di bantaran sungai. Kalau sungainya tercemar, kalau sungainya kotor, otomatis yang kita minum itu pasti tercemar dan kotor itu. Jadi kenapa kita warga bantaran sungai itu wajib hukumnya untuk menjaga sungai? Karena sungai itulah sumber kehidupan kita untuk keberlangsungan anak cucu kita ke depan. Kalau kita mau hidup sehat, ya jaga sungai. Mengembalikan cara pandang dan perilaku yang merawat sungai mesti segera dilakukan.
Sebagaimana konsep sungai sebagai halaman depan, sungai mesti dilihat bukan lagi sebagai tempat pembuangan. Menempatkan sungai sebagai tempat pembuangan limbah industri maupun rumah tangga yang selama ini menjadi penyebab tercemarnya sungai mesti segera dihentikan. Sungai dan kehidupan sosial menjadi bagian yang melekat. Rusaknya kondisi sungai dapat menjadi ancaman terhadap kehidupan itu sendiri. Merawat dan menjaga sungai sama halnya dengan merawat kehidupan itu sendiri.